lagi kita di kebaktian online. Harapan Ibu, semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, walaupun kalian belum dapat ke gereja untuk kebaktian sekolah minggu, jangan sedih hati ya. Karena melihat mama, papa sudah pergi dan dapat ke gereja, kita doakan biar virus yang sedang melanda dunia kita ini cepat berlalu. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, Ibu mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, Nah, adik-adik, tadi kita kan udah menaikkan satu lagu pujian. Nah, hari ini kita menyanyikan satu lagu baru yang berjudul Aku Takkan Merunduk. Lagu ini adalah lagu ciptaan oleh Bapak Pendeta Johannes. Nah, diciptakannya untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di GKP. Nah, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Bagi adik-adik yang sudah tahu lagu ini, boleh bersama-sama menyanyikannya. Dan adik-adik yang belum tahu, boleh dengar ya, nanti supaya dapat mengetahui lagu ini. karena itu tak baik.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Hars Cesar Valentino. Nah, duduk yang manis sambil Alkitabnya dipegang supaya nanti kalau Pak Pendeta menyuruh membuka Alkitab, adik-adik sudah siap ya? Yuk. Halo adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita 1 Tawari pasal 29 ayat 1 hingga ayat 9. 1 Tawari pasal 29 ayat 1 hingga ayat 9. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau. Pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian Sekolah Minggu GKP Kadipaten. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami dan memampukan kami untuk merenungkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau kami berdoa. Amin. Adik-adik, Pak Pendeta akan membacakannya. Adik-adik boleh menyimak, menyiapkan Alkitabnya, dan boleh membacanya di dalam hati. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sumbangan untuk Pembangunan Bait Suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya melalui kehidupan sehari-hari dan diri kita. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKP Kadipaten bersama Pak Pendeta.
Apa kabar adik-adik? Kalau Pak Pendeta bertanya, apa kabar semuanya? Adik-adik jawabnya asyik. Sekali lagi kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Asyik. Apa kabar adik-adik? Asyik. Ya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Adik-adik, hari ini Pak Pendeta mau bertanya kepada adik-adik. Siapa yang tahu nama-nama tempat ibadah? Ada yang tahu? Kalau umat Islam beribadah di mana? Ya, beribadah di masjid. Kalau umat Hindu beribadah di mana? Beribadah di pura. Kalau umat Buddha, ada yang tahu di mana? Umat Buddha beribadah di wihara. Kalau umat Konghucu ibadahnya di mana? Ya, ibadahnya di kelenteng. Nah, ini pasti harus tahu semua. Kalau umat Kristen dan umat Katolik ibadahnya di mana? Di gereja, di sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang Pak Pendeta mau bertanya lagi. Kalau bangsa Israel ibadahnya di mana ya? Ada yang tahu tidak? Bangsa Israel kalau beribadah di mana? Pak Pendeta kasih petunjuk. Yang ini gambarnya. Kira-kira apa ya namanya? Gambar yang ini? Ini namanya kemah suci. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka beribadah di kemah suci. Mereka membangun dan membongkar kembali. Nah, ketika bangsa Israel sudah menjadi sebuah kerajaan, sudah besar bangsanya, sudah ada rajanya, yang pada saat itu dipimpin Raja Daud dan akan digantikan oleh Raja Salomo. Nah, bangsa Israel tidak lagi beribadah di kemah suci, adik-adik. Berarti di mana dong mereka kalau beribadah? Mereka ibadah di sini. Ayo, kira-kira apa ya nama tempat ibadahnya? Namanya ada di judul yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Namanya Bait Suci. Kalau yang awalnya beribadah di kemah suci, lalu bangsa Israel pindah dan membangun bait suci. Dia lebih besar, lebih kokoh, lebih megah. Lalu bagaimana cara membangun tempat ibadah yang sebesar itu? Raja Daud pada saat itu mengajak bangsa Israel untuk memberikan persembahan dalam berbagai macam, dalam berbagai bentuk. Ada yang mempersembahkan emas seperti yang kita baca. Ada yang mempersembahkan perak. Ada yang mempersembahkan tembaga, kayu, batu. Semua bangsa Israel berbondong-bondong memberikan persembahan untuk membangun bait suci, agar bait suci dapat dibangun. Nah, adik-adik, apa yang mereka lakukan adalah bentuk persembahan yang terbaik yang mereka berikan melalui apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Adik-adik, apa sih persembahan yang terbaik itu? Ayo, ada yang tahu nggak ya? Apa sih persembahan yang terbaik itu? Persembahan terbaik adalah persembahan yang bukan soal sedikit atau banyak jumlah yang kita persembahkan. Tetapi persembahan yang terbaik adalah persembahan yang diberikan dengan rasa syukur, dengan tulus hati, dan dengan sukacita. Itulah persembahan yang terbaik. Bukan soal jumlah banyak atau sedikit. Ketika misalnya adik-adik sekolah minggu nanti di gereja, pasti kan biasanya ada persembahan. Nah, maka ketika adik-adik memberikan persembahan tersebut, maka berikanlah dengan senang hati, dengan sukacita, dititipin oleh papa dan mamanya. Ini nanti
diberikan pada saat persembahan. Nah, pada saat memberikan persembahan kita memberinya dengan suka hati, sukacita, dengan bahagia, dengan tulus. Itulah persembahan yang terbaik yang adik-adik berikan kepada Tuhan melalui gereja, melalui sekolah minggu. Lalu ada yang nanya, lalu persembahannya dipakai untuk apa Pak Pendeta? Nah, persembahan itu akan dipakai untuk mendukung pelayanan di gereja kita, di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kadipaten, agar pelayanan dapat berjalan dengan baik, termasuk di sekolah minggu. Untuk apa lagi? Untuk bayar listrik. Untuk bayar apa lagi? Untuk bayar air. Apalagi? Untuk biaya bersih-bersih gereja. Semuanya berasal dari persembahan itu. Nah, maka adik-adik, Pak Pendeta mengajak kita semua ketika nanti sudah sekolah minggu di gereja, mari berikan persembahan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dan hati yang gembira. Itulah persembahan yang kita persembahkan, bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk rumah Tuhan, untuk gereja Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu GKP Kadipaten, boleh senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya melalui apa yang kami miliki, tetapi juga melalui diri kami. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik dalam setiap pelayanan, dalam sekolah minggu yang kami ikuti. Itulah wujud persembahan yang terbaik juga. Maka Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa bersekolah minggu walaupun hanya dari rumah, tetapi kami menjalani itu semua dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, gimana tadi firman yang sudah didengarkan? Nah, adik-adik kita diajarkan untuk membawakan persembahan buat Tuhan. Kalau membawa persembahan buat Tuhan itu yang bagaimana? Harus yang terbaik. Nah, itu yang diminta oleh Tuhan. Karena kita sudah diberikan Tuhan yang paling baik, yang baik dan baik sekali. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, nakal,
pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau tutup kebaktian kita. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami di dalam kebaktian kami hari ini. Kami sungguh bersukacita ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai kami senantiasa, sehingga untuk minggu-minggu depan kami boleh kembali mengikuti kebaktian walaupun hanya melalui media sosial. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam-Mu saja kami mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu kembali adik-adik minggu depan. Dadah.